Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sofiani dengan NIM 2025011128 Akuntansi Blended Plus. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas 13. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ari yang telah berkenan untuk menonton video ini. Yang pertama mengenai karakteristik sistem ekonomi dunia. Ada 3 sistem utama. Yang pertama adalah kapitalis, yang mengandalkan kepemilikan pribadi dan mekanisme pasar. Kelebihannya adalah inovasinya cepat, namun kekurangannya adalah ketimpangan kaya dan miskin yang sangat tajam. Yang kedua adalah sosialis, di mana negara menguasai alat produksi untuk pemerataan, meski inovasinya cenderung lebih lambat. Kemudian yang ketiga campuran, yang menggabungkan pasar bebas dengan intervensi pemerintah untuk menjaga keadilan sosial. Kemudian yang kedua mengenai antara efisiensi dan pemerataan. Sistem kapitalis sangat unggul dalam efisiensi alokasi sumber daya, tetapi sering gagal dalam pemerataan. Sebaliknya, sistem sosialis fokus pada pemerataan, namun sering mengorbankan efisiensi. Menurut saya, sistem campuran adalah yang terbaik karena pasar menciptakan kekayaan, lalu negara menarik pajak untuk didistribusikan kembali guna membiayai pendidikan dan kesehatan bagi semuanya. Kemudian yang ketiga mengenai peran pemerintah dalam ekonomi. Peran pemerintah sangat bervariasi. Di sistem kapitalis, pemerintah hanya berperan sebagai wasit atau penjaga. Di sistem sosialis, pemerintah bertindak sebagai pemilik atau pengelola, yang membuat ekonomi cenderung lebih menjadi kaku. Sedangkan dalam sistem campuran, pemerintah berperan sebagai fasilitator atau penyeimbang yang menjaga harga barang pokok tetap terjangkau. Kemudian yang keempat mengenai penerapan sistem ekonomi di Indonesia. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran. Hal ini terlihat dari adanya pasar bebas. Namun pemerintah tetap hadir melalui subsidi energi seperti BBM dan subsidi listrik. Selain itu, negara hadir melalui BUMN seperti Pertamina dan Bulog untuk memastikan akses kebutuhan pokok publik tetap terjaga meski harga global sedang bergejolak. Kemudian yang kelima, pengaruh globalisasi terhadap sistem ekonomi. Globalisasi memaksa setiap sistem untuk beradaptasi. Negara kapitalis kini harus memperkuat perlindungan tenaga kerja. Sementara negara sosialis seperti Tiongkok dan Vietnam mulai mengadopsi elemen pasar untuk menarik investasi asing. Artinya, globalisasi cenderung menarik semua sistem menuju titik tengah atau sistem hibrida. Kemudian yang keenam adalah inovasi, kapitalis versus sosialis. Secara historis, sistem kapitalis lebih unggul dalam mendorong inovasi karena adanya insentif profit. Contohnya kesuksesan Silicon Valley di Amerika Serikat. Di sisi lain, sistem sosialis murni biasanya hanya berinovasi di sektor prioritas negara, seperti senjata atau ruang angkasa. Namun sering gagal dalam inovasi barang konsumsi sehari-hari. Kemudian yang ketujuh, stabilitas sosial dan sistem ekonomi. Ketidakpuasan sosial seringkali bersumber dari ketimpangan ekonomi. Negara dengan sistem campuran seperti negara-negara Skandinavia dengan model sosial demokrasi cenderung paling stabil. Mereka menggabungkan pasar bebas dengan pajak tinggi untuk pelayanan publik yang gratis, sehingga memberikan rasa aman bagi warganya dari lahir hingga meninggal. Yang terakhir adalah masa depan ekonomi global. Saat ini dunia sedang bergerak menuju bentuk baru yang bisa disebut sebagai sustainable capitalism atau green economy. Meskipun mekanisme pasarnya tetap digunakan, tujuannya bukan lagi sekedar profit maksimal, melainkan keseimbangan lingkungan dan sosial. Dengan dukungan teknologi seperti AI, masa depan ekonomi akan menjadi sistem campuran yang lebih transparan dan lebih berbasis data. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.